Istilah Partai Coklat yang merujuk kepada pihak kepolisian tengah menuai sorotan terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Apa yang sebenarnya terjadi? Sejauh mana polemik parcok ini bergulir? Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP adalah pihak yang pertama kali mempersoalkan adanya intervensi kekuasaan yang melibatkan aparat kepolisian yang disebut sebagai Partai Coklat atau Parcok dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Intervensi itu dianggap merusak demokrasi. Dalam kasus yang diungkap seperti di Pilkada Banten dan Pilkada Sumatera Utara, PDIP menemukan intimidasi terhadap pejabat desa, aparat kepolisian juga diduga ikut campur untuk mendukung calon tertentu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataannya Kamis 28 November 2024 mengklaim pengerahan parcok ini membuat PDIP kalah di sejumlah daerah di Pilkada 2024. Tidak ada instrumen kekuasaan dan sumber daya negara yang dikerahkan. Kami meyakini bahwa Andika Hendi akan menang. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi Hasan Basri, kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber-sumber negara yang dikerahkan. Atas klaim ini, PDIP berencana membawa bukti-bukti ini ke Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur dan sistematis dalam Pilkada 2024. Lantas, apa tanggapan pemerintah terkait adanya tudingan cawe-cawe kepolisian di Pilkada 2024? Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam keterangannya Senin 2 Desember di Jakarta mengungkapkan bahwa setiap dugaan keterlibatan aparat harus dibuktikan dengan data dan diproses hukum. Tapi ia tidak melihat adanya pola terstruktur atau sistematis dalam keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada pengaduan terkait hal ini yang masuk ke Kemendagri. Jadi tidak bisa dikatakan pola yang sama di semuanya, karena aduan itu masuk dari semua pihak. Jadi tidak terpola misalnya dari partai ini, kelompok ini, tidak. Nah, jadi ini belum ada kami temukan pola yang khas begitu, aduan yang seperti tadi. Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Ferry Amsari dalam keterangannya Senin 2 Desember mengungkapkan dugaan keterlibatan polisi dalam Pilkada 2024 menambah daftar panjang persoalan di tubuh kepolisian. Ferry menilai dugaan keterlibatan polisi dalam politik praktis menimbulkan masalah karena polisi tak lagi fokus untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena memperbaiki institusi yang sudah sangat politik ini, apakah perlu ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri ya dengan format harus ada juga polisi daerah di bawah pemerintahan daerah, lalu ada format polisi di bawah Kementerian Pertahanan, ada format kepolisian berada di bawah kejaksaan. Ini merupakan upaya publik ingin membenahi institusi kepolisian yang sudah sangat politis, yang sudah sangat dekat dengan kepentingan politik sesaat di pilkada, bahkan di pilpres kemarin, yang kita ketahui ini bukanlah kerjaan polisi. Kenapa polisi kemudian menjadi agen politik kepentingan kelompok atau partai tertentu? Jadi fenomena partai coklat atau parcok ini harus diwaspadai oleh teman-teman polisi, harus menjadi bahan untuk merefleksi diri, jangan sampai kemudian polisi kian salah arah. Meski masih dugaan keterlibatan polisi dalam politik praktis tentu merupakan hal yang tak bisa dibenarkan. Selain melanggar peraturan, polisi tentunya memiliki tugas lain yang lebih penting, yakni sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Jangan sampai keterlibatan dengan politik membuat polisi menggunakan kewenangannya secara tidak benar, yang justru merugikan masyarakat. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Apakah mungkin polisi ikut campur dalam Pilkada 2024?